Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah curahkan kepada kita. Allah berikan kepada kita nikmat umum, nikmat duniawi maupun nikmat agama. Dan Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja dari nikmat, semua itu datang dan merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat khusus, yaitu nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah jadikan seorang muslim dan Islamnya dia sesuai tuntunan, di atas sunnah, di atas syariat, di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti orang tersebut mendapatkan nikmatun khasah, nikmat yang istimewa. Karena tidak semua orang Allah berikan nikmat agama Islam, dan tidak setiap orang yang memeluk agama Islam kemudian mengerti tuntunan dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang tidak mau belajar, ada yang beramal asal beramal. Tapi seorang muslim yang hakiki, hendaknya dia memperbaiki agamanya dengan mempelajari Islamnya, sehingga ibadahnya kepada Allah benar-benar bisa di atas tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan kita masih dalam pembahasan tentang arkanul iman, tentang rukun iman. Dan pembahasan rukun iman ini pembahasan paling agung, karena inti dan pondasi utama akidah itu terletak pada rukun iman. Inti dan pondasi akidah terletak pada rukun iman. Dan kita sudah memahami bahwasanya rukun iman itu ada 6. Berdasarkan Al-Quranul Karim disebutkan 5 secara bersamaan. Kemudian disebutkan tentang qadar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dan jelaskan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara utuh 6 rukun iman dalam satu hadis. Dan kita sudah belajar tentang rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Dan kita sudah belajar tentang rukun iman yang kedua, iman kepada para malaikat Allah. Sekarang kita masuk pada rukun iman yang ketiga,
Qala syarih wafaqahullah, al-iman bil kutubi. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yajibu an nu'mina bi anna kalamullah haqiqatan la majazan. Dalam iman kepada kitab Allah yang pertama adalah kita harus mengimani bahwasanya kitab-kitab Allah adalah kalamnya, yaitu firman-Nya, bukan makhluk. Firman Allah secara hakiki, bukan majaz. Dan Allah berfirman, wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Jika ada seorang dari orang-orang musyrikin minta perlindungan, maka berikan dia perlindungan sehingga dia akan mendengar kalam Allah, akan mendengarkan Al-Quran. Maka Allah menamakan kitabnya Al-Quran adalah kalamullah, firman-Nya. Begitu pula dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, man yahmiluni hatta uballigha kalam rabbi. Siapa yang akan membawa aku kepada kaum sehingga aku akan menyampaikan kalam Rabbku, menyampaikan Al-Quran dan ajarannya, maka baginya Nabi namakan Al-Quran kalamullah. Ini secara hakiki, bukan majaz. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah, yang mana ketika terjadi fitnah besar pada zaman Imam Ahmad, yaitu berkembang pemikiran yang namanya Mu'tazilah, yang mengandalkan akal di atas dalil dan nas. Maka manusia saat itu dipaksa, karena Khalifah Ma'mun didekati dan dekat dengan orang-orang yang memiliki pemikiran Mu'tazilah seperti Ahmad ibnu Abdul Duat dan yang lainnya. Maka Ma'mun mengilzamkan, mengharuskan kepada manusia harus berkeyakinan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ini akidahnya Mu'tazilah. Para ulama dalam menghadapi fitnah besar ini, ada yang disiksa, ada yang terbunuh seperti Al-Buwaiti murid Imam Syafi'i, ada yang pura-pura yang penting zahirnya itu menampakkan iman kalau Al-Quran itu makhluk tapi hatinya iman kalau Al-Quran kalamullah. Ada yang lari menjauh. Imam Ahmad yang bertahan dengan kokoh menghadapi fitnah ini, dengan terang-terangan tetap mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Sehingga ketika mau dipanggil sama Ma'mun, Imam Ahmad berdoa, ya Allah, jangan perlihatkan aku dengan Ma'mun dan jangan perlihatkan Ma'mun kepadaku. Berdoa Imam Ahmad sebelum sampai meninggal Ma'mun. Akan tapi ganti berikutnya tetap seperti itu juga. Ganti berikutnya meninggal Khalifah, sampai ganti berikutnya meninggal juga. Bantu ketiga, setelah itu baru dia mendukung dakwah Ahlussunnah yang disampaikan oleh para imam, di antara Imam Ahmad rahimahullah. Saya tanya, kenapa Imam Ahmad sampai demikian rupa?
Kok tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk? Kok tetap kokoh dengan akidah Al-Quran itu kalamullah? Kalau orang tidak memahami hakikat ini dan dampak dari keyakinan ini, dia akan bermudah-mudahan. Saya para ulama itu mengatakan, yang kuat Imam Ahmad, yang lain tidak ada yang kuat. Tiarap semua menghadapi fitnah itu. Imam Ahmad enggak, kokoh. Disiksa tetap kokoh. Karena Imam Ahmad kalau dia sampai mengucapkan Al-Quran makhluk akan dicatat, jangan disebar sehingga rusaklah seluruh akidah manusia. Apa bedanya Al-Quran kalamullah dengan akidah Al-Quran itu makhluk? Kalau Al-Quran itu kalamullah, yang jelas itu adalah ajaran Quran dan Sunnah. Al-Quran kalamullah, kalam Allah berarti termasuk sifat Allah. Allah memiliki sifat al-kalam, Allah berbicara. Sebagaimana Allah maha sempurna, berarti sifat-sifat Allah juga maha sempurna. Berarti Al-Quran ketika dikatakan kalamullah berarti Al-Quran sempurna, tidak ada kekurangan. La ya'tihil batil min bayni yadihi, tidak ada kebatilan dari depannya. Wala min khalfi, belakangnya tidak ada kebatilan. Wala an yamini, tidak dari kanannya. Wala an shimali, dari kirinya. Dari sisi manapun Al-Quran itu tidak ada kekurangan, tidak ada kebatilan. Berbeda dengan akidah ketika dikatakan Al-Quran itu makhluk. Yang namanya makhluk itu pasti ada kekurangan. Al-Quran kalamullah sempurna, karena al-kalam itu sifat Allah, maka sempurna, tidak ada kekurangan. Tapi ketika orang mengatakan seperti akidah Mu'tazilah, Al-Quran itu makhluk, walaupun banyak orang yang ikut-ikutan dengan pendapat tersebut, dia tidak paham akan dampak daripada ucapan tadi. Karena kalau dikatakan makhluk pasti memiliki kekurangan. Akhirnya seorang atau manusia tidak memberikan Al-Quran akan haknya, tidak memuliakan Al-Quran, sehingga terkadang bahkan dalam dunia akademis, ya di kampus kadang-kadang itu melecehkan Al-Quran Nul Karim. Itu adalah dampak daripada dan efek daripada keyakinan Al-Quran itu adalah makhluk. Berbeda dengan Sunnah, memuliakan Allah, memuliakan namanya, memuliakan sifatnya, memuliakan kitab sucinya subhanahu wa ta'ala. Wa annaha munazzalun la makhluqah. Kitab-kitab Allah yang kedua, kitab-kitab Allah itu diturunkan, bukan makhluk. Allah turunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maka Al-Quran itu Allah turunkan. Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Langit dunia paling dekat dengan kita. Duf'atan wahidah, sekaligus. Itu sekaligus, langsung 30 juz turun pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian di langit dunia Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur, secara bertahap. Dan ini banyak faedahnya. Kalau seandainya Allah menghendaki Al-Quran turun seketika kepada Rasulullah, Allah Maha Kuasa. Tapi Allah punya nama Al-Hakim. Allah memiliki hikmah yang agung. Maka ketika Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, maka ini banyak hikmahnya. Di antara yang pertama adalah lebih mudah untuk dihafalkan.
Ketika turun berangsur-angsur, sedikit dihafal, sedikit hafal, mudah apa sulit? Mudah. Berarti langsung, ayo hafal nih. Sulit. Satu. Yang kedua, mudah diamalkan. Ketika turun, dihafal, dipelajari, kemudian diamalkan. Nah, para sahabat dahulu mereka belajar Al-Quran kepada Rasulullah itu belajar bacaannya dan belajar mengamalkannya. Dari sahabat itu mempelajari bacaannya dan belajari apa? Pemahamannya dan belajar mengamalkan. Karena turun di tengah-tengah mereka satu surat, satu ayat, ya, berangsur-angsur. Itu lebih mudah. Oleh karena itu orang-orang musyrikin mengatakan, duhai seandainya diturunkan jumlatan wahidah sekaligus. Tapi tidak. Allah mengendaki turun Al-Quran berangsur-angsur. Kadzalika linutsabbita bi fuadak warattalnahu tartil. Demikianlah kata Allah. Kami turunkan berangsur-angsur untuk meneguhkan hatimu. Oleh karena itu, sebagaimana Al-Quran itu turun berangsur-angsur dan itu memiliki faedah yang luar biasa, kaitannya terhadap keimanan, kaitannya dengan masalah ilmu, mempelajari, menghafalkannya, begitu pula dalam dunia belajar. Dalam dunia belajar itu butuh sedikit demi sedikit. Kadang baru ngaji kita dengar satu ayat belum paham, dengar satu hadis belum paham, nanti diulangi besoknya lagi lumayan paham, kemudian berikutnya dengar sekali lumayan paham, lebih paham lagi. Dengan diulang-ulang akan menjadi ilmu bermanfaat. Tadarruj, bertahap. Makanya dalam belajar itu bertahap. Satu halaman, dua halaman dibaca, dihafal matang. Makanya kaidah at-taqlil minad dars wa ihkamul madrus. Kata para ulama, dalam belajar itu dipelajari yang matang dan banyak-banyak. Yang matang, yang penting matang. Jadi benar-benar matang. Karena kalau kita baca matang itu nempel. Cuman kalau kita tergesa-gesa, yang penting targetnya satu kitab selesai, ketika ditanya nggak tahu paham apa tidak. Tapi bertahap, tapi terus sedikit demi sedikit, tapi kontinu. Itulah cara mendapatkan ilmu. Seorang penyair mengatakan, al-yawmu ilmun wa ghadan mithluhu wa min nukhabil ilmi allati tultaqatu yuhassilul mar'u bi hikmatan wa innamas sailu istima'un nuqat. Al-yawmu ilmun wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhassilul mar'u bi hikmatan wa innamas sailu istima'un nuqat. Kata penyair, hari ini dapat ilmu, besok dapat lagi, dan mithlu dapat lagi besok. Min nukhabil ilmi atul taqat. Ilmu yang istimewa itu yang dipungut, dipetik, diambil sedikit demi sedikit, satu bagian, satu faedah demi satu faedah. Dengan cara itu yuhassil mar'u bi hikmatan. Dengan cara itu seorang akan dapat hikmah, itu ilmu. Innamas sailu istima'un nuqat. Sesungguhnya air yang banyak itu berasal dari tetesan. Hujan satu rintik, ternyata bisa banjir. Demikianlah dalam dunia ilmu. Al-Quran berangsur-angsur. Yang diawali dengan aladu Makki di Makkah. Rasulullah di Makkah 13 tahun. Tarkis yang paling mayoritas adalah berkaitan masalah akidah.
keyakinan. Walaupun ada sedikit masalah ahkam ada. Kalau ketika al-ahdul nabawi madani, ketika di masa beliau di Madinah, ya, itu yang paling banyak adalah ahkam, tapi akidah tetap tidak ditinggalkan. Sehingga perlu kita tanamkan dalam diri kita tentang pembenahan akidah, dan kita awali pembenahan akidah. Dan ketika mempelajari yang lainnya, jangan meninggalkan akidah Islam. Tetap akidah dipahami. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munazzalah la makhluqah. Yang ketiga, wa anna Allah anzala ma'a rasulil kitabah. Allah menurunkan pada tiap rasul itu kitab. Setiap rasul kitab. Tapi ada yang kita ketahui namanya, ada yang tidak kita ketahui namanya. Jadi kalau secara global kita imani global. Kalau disebutkan terperinci, kita imani terperinci dengan nama-namanya. Yang ke berapa? Keempat. Nu'minu biha wa bima akhbaranallahu min asma'iyya wa akhbariyya wa ahkamiyya ijmalan wa tafsila ma lam tunsakh. Maka kita imani segala yang Allah sampaikan kepada kita dari nama-namanya melewati Al-Quran, dari berita-beritanya tentang kitab, tentang hukum-hukumnya secara global dan terperinci. Malam tunsah, selama tidak dimansuh. Kemudian yang berikutnya kata beliau, dan ini kesimpulannya, wa nu'minu annal qur'ana nasikhun li jami'i ma qablahu minal kutub. Dan kita mengimani bahwasanya Al-Qur'an itu mansuh, menghapus seluruh kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa. Itu kitab-kitab yang Allah namakan dalam Al-Quran. Maka kita imani yang perinci dengan namanya, kita imani dengan perinci dengan namanya. Ya, sebutkan global, kita imani secara global. Dan itulah kesempurnaan iman seorang Muslim, tidak melampaui batas atas berita yang Allah beritakan. Kalau global kita imani global, kalau perinci kita imani terperinci. Kita berhenti sebagaimana nas itu mengajarkan kepada kita. Maka para rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad, mereka beribadah dan mengajarkan kepada umatnya kalam Allah tadi kepada mereka. Oleh karena itu, mereka pada zaman mereka adalah muslimun, ibadah kepada Allah, dan diterima Islamnya atau agamanya. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka yang diterima adalah ajaran Al-Quranul Karim, dan yang dibawa Rasulullah itu hikmah, itu sunnah sebagai pedoman beragama, pedoman hidup bagi manusia untuk mendekatkan kepada Allah dan surga dan surganya. Oleh karena itu pernah seorang sahabat bernama Umar bin Khattab membawa Injil, kalau nggak Taurat, Injil. Kata Rasulullah, "Lau kana fikum Musa, summa tabaktumuhu wa taraktumuni ladhalaltum." Kalau seandainya di tengah-tengah kalian ada Musa, kalau Musa berarti Taurat. Kalau seandainya di tengah kalian ada Musa, kemudian kalian mengikuti Musa, meninggalkan aku, niscaya kalian akan tersesat. Kenapa? Karena semua kebaikan yang ada pada ajaran para rasul terdahulu terkumpul dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Oleh karena itu wa muhaiminan alaih. Sekarang kita masuk pada rukun iman yang keempat. Al-imanu birrusul. Iman terhadap rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yajibu an nu'mina bi annahum basyarun laisa lahum min khasa'isir rububiyyati syai'un. Kita mengimani bahwasanya para rasul itu mereka manusia. Mereka manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan Muhammad, aku manusia seperti kalian. Yuha ilayya, hanya bedanya aku diberikan wahyu. Makanya pada rasul itu ada sifat-sifat manusiawi. Sebagaimana manusia umumnya sakit, para rasul juga sakit. Makanya Rasulullah kalau ketika perang menggunakan baju besi. Sifat-sifat manusia ada tidak kebal. Pakai baju besi Rasulullah SAW. Yo rampal gigi nih waktu perang Uhud. Rampal gigi nih. Manusia. Tapi beliau tidak hanya manusia biasa, tapi ada keistimewaan yang tidak ada pada umumnya manusia. Itu apa? Kerasulan. Sudah kita bahas, abdun la yubad wa rasulun la yukadzab. Beliau seorang hamba, berarti tidak boleh disembah. Karena beliau seorang rasul, maka tidak boleh didustakan. Karena rasul. Ucapan abdun hamba ini sanggan kepada orang-orang yang berlebih-lebihan kepada Rasul, sehingga mengangkatnya sampai derajat ketuhanan. Dan ungkapan Rasul ini sanggan kepada orang-orang Yahudi yang meremehkan Nabi Isa alaihissalam, atau sanggan kepada orang-orang yang meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang pertengahan adalah beliau Rasul tapi hamba, manusia. Beliau hamba tapi Rasul. Sehingga ini wasat pertengahan. Bahwasanya mereka manusia yang tidak memiliki keistimewaan sedikit pun dalam masalah rububiyah. Berarti enggak ikut serta menciptakan langit bumi, manusia. Enggak ikut mengatur alam semesta para rasul itu. Jangan kemudian seperti ungkapan seorang penyair, ya, tidaklah dunia dan seisinya itu adalah min judika, termasuk kedermawananmu wahai Rasul. Ini hulu, berlebihan. Wa inna min judika dunya wa darrataha. Kata seorang yang ekstrim kepada Rasulullah, mungkin niatnya baik tapi salah jalan. Katanya termasuk kedermawanmu adalah dunia dan madunya, itulah langit. Tidak tersisa bagi Allah. Hak Allah diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan baik harus dengan cara yang baik. Tujuan baik tidak boleh menghalalkan segala cara. Kalau tujuannya baik, caranya juga harus syar'i. Nggak boleh sembarangan. Cara tujuannya baik, niatnya caranya baik. Maka beliau tidak mengitur alam semesta, manusia. Wa annahum abidun la yu'badun. Para rasul itu para hamba. Karena para hamba berarti tidak boleh disembah. Makanya enggak ada rasul yang ngajak nyembah dirinya. Tapi semua rasul ngajak nyembah Allah semata.
Nabi Isa alaihissalam pun yang disembah oleh manusia tidak pernah mengajak manusia nyembah. Itu salah orang yang mendakwa mengikuti beliau. Ya Isa, kata Allah, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahi min dunillah. Wa Isa, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan selain Allah? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, kata Nabi Isa. In kuntu qultu faqad alimta, jika aku pernah mengatakan, engkau sudah mengetahui ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau maha mengetahui terhadap segala yang ada pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui ada apa yang pada dirimu. Sungguhnya engkau mengetahui perkara yang gaib. Enggak ada Rasul ngajak ibadah kepada dirinya, enggak ada. Enggak ada Rasul yang nyuruh umatnya untuk doa kepadanya, enggak ada. Ngajak sujud kepadanya, enggak ada. Nyembah dirinya, enggak ada. Semua ngajak ibadah kepada Allah, rukuk sujud kepada Allah, doa kepada Allah, dan seterusnya dari macam-macam ibadah. Wa anallahu arsalahu wa auha ilaihi, bahwasanya Allah mengutus para rasul dan Allah memberikan wahyu kepada mereka. Allah menciptakan kita dan Allah memerintahkan kita untuk ibadah. Allah tidak menghendaki kita ibadah dengan selera kita masing-masing. Allah tidak menghendaki kita ibadah dengan keinginan kita masing-masing. Tapi Allah ketika memerintahkan ibadah menghendaki supaya ibadah manusia ini seperti yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan. Makanya Allah utus para rasul. Allah turunkan kitab-kitab suci. Kenapa? Supaya manusia dalam ibadah kepada Allah itu sesuai tuntunan. Karena jalan menuju Allah dan surga Allah itu melalui tuntunan dan ajaran dibawa oleh para rasul. Setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka jalan menuju Allah dan surga Allah semua tertutup, kecuali jalan Islam yang dijelaskan, diajarkan dan dibawa oleh Nabiul Islam alaihissalatu wassalam. Wa auha ilaihim, Allah berikan wahyu. Allah berikan wahyu. Allah berikan kepada Nabi kita Alkitab, dan Allah berikan Nabi kita al-hikmah, itu sunnah. Inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah, kata Rasul, aku diberikan Alkitab, Al-Quran dan yang bersamanya, itu sunnah. Dengan Al-Quran dan sunnah inilah manusia bisa beribadah dengan benar. Wa ayyadahum bil ayat, dan Allah kuatkan para rasul itu dengan ayat, maksudnya mukjizat. Allah berikan mukjizat. Dan mukjizat itu seringnya adalah sesuai dengan keadaan kaumnya. Nabi Musa alaihissalam pada zamannya dunia sihir luar biasa. Maka Allah berikan kepada Nabi Musa al-asa, tongkat yang mengalahkan tukang sihirnya Firaun. Pada zaman Nabi Musa banyak orang-orang yang berbangga dengan mengobati manusia. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu mengobati orang lepra dan seterusnya. Bahkan yang mati Allah izinkan untuk bisa hidup, dipegang. Tapi gitu bukan sesuai kehendak manusia atau rasul, tapi Allah menghendaki. Allah enggak menghendaki, enggak bisa lagi. Untuk mengalahkan apa?
mereka. Karena mukjizat ini untuk mengalahkan manusia, kelebihan supaya manusia iman kalau ini Rasul. Dan mukjizat itu tidak bisa ditandingi, nggak bisa ditandingi. Mukjizat itu tidak bisa ditandingi. Namanya saja mukjizat. Mukjizat itu dari kata ajaza yu'jizu, ijaz. Mukjizah, yaitu sesuatu yang mengalahkan, yang melemahkan. Artinya semua yang ingin menandinginya lemah, tidak bisa menandinginya. Makanya Al-Quran tidak bisa ditandingi. Tidak bisa ada orang yang bisa membuat seperti Al-Quran. Jangankan orang-orang akhir yang bahasa Arabnya lemah, orang-orang musyrikin yang bahasanya mereka asli saja tidak mampu. Sekedar ungkapan bisa, tapi nggak bisa seperti Al-Quranul Karim. Nggak bisa. Allah tantang mereka, datang seperti Al-Quran, nggak mampu. 10 surat nggak mampu. 1 surat nggak mampu. Namanya mukjizat bil ayat. Dan mukjizat paling hebat adalah mukjizat Al-Quran. Rasulullah Allah berikan mukjizat. Tapi mukjizat itu hanya berlaku pada zamannya. Kecuali Al-Quran ini mukjizat yang kekal abadi. Kekal abadi. Wa annahum addu al-amanata wa nasahul ummah. Mereka para rasul itu telah menunaikan amanat. Amanat apa? Itu amanat untuk menyampaikan risalah yang dibawa oleh para rasul. Dan mereka menasihati umat, mengajarkan kepada umat. Wahyu disampaikan kepada mereka. Wa balaghu, mereka telah menyampaikan risalah Islam. Wa jahadu fillah haqqa jihad, mereka benar-benar berjuang untuk sampainya risalah yang dibawa oleh para rasul. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Arafah di Hajjatul Wada, haji perpisahan beliau di Wada, namanya Hajjatul Wada. Rasulullah pernah di hadapan seluruh manusia saat itu. Arafah berarti ngumpul semua. Tanya kepada para sahabat, ala hal balagtu, tidaklah aku telah menyampaikan Islam ini? Para sahabat semua mengatakan, bala, iya Rasulullah. Kemudian Rasul mengangkat tangannya ke langit, Allahumma syahid, ya Allah saksikan, saya menyampaikan risalah Islam ini dengan sempurna. Makanya kata Imam Malik, kalau ada orang yang membuat ajaran baru dalam agama dan mengatakan itu baik, itu termasuk agama, itu sama dengan menuduh Rasulullah telah berkhianat. Berarti apa? Nuduh Rasul berkhianat. Kenapa? Rasulullah berarti belum menyampaikan syariat Islam, padahal sudah disampaikan secara utuh. Maka amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah sudah diajarkan Rasulullah SAW. Maka kewajiban kita tinggal mengkaji, mempelajari, dan berusaha mengamalkan. Kemudian kata beliau, nu'minu bihim, kita beriman terhadap seluruh Rasul. Rasul pertama siapa? Nuh alaihissalam. Rasul terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Adam al-Nabi. Wa bima a'lamana Allah min asma'ihim wa sifatihim wa akhbarihim. Dan kita imani nama-nama dan sifat-sifat serta berita-berita para rasul. Kita imani. Disebutkan namanya, kita imani. Sebutkan sifatnya, kita imani. Sebutkan berita tentang para rasul, kita imani. Ijmalan wa tafsila, secara global maupun secara terperinci. Karena Rasul Allah itu tidak semua kita ketahui namanya. Tilkar rusulu
faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kalamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itu para rasul yang kami lebihkan sebagian di atas yang lainnya. Berarti bertingkat-tingkat. Yang paling mulia adalah ulul azmi. Dari ulul azmi paling mulia yaitu Rasulullah dan Nabi Ibrahim. Dari Khalil Allah yang dua paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhum man qasasnahum alaik, kata Allah dalam Al-Qur'an. Di antara rasul itu rusulan qad qasasnahum alaik, ada rasul-rasul yang telah kami ceritakan kepada kalian dengan nama-namanya. Wa minhum lam naqsussum alaik, tapi ada rasul-rasul yang tidak kami ceritakan kepada kalian, kepada Muhammad. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Nabi Musa. Maka ketika sebutkan terperinci, kita imani terperinci. Kalau sebutkan global, kita imani global. Wa anna awwalal anbiya Adam alaihissalam, nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Wa awwalur rusul Nuhun alaihissalam, dan rasul paling awal adalah Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan kan Nuhan wan nabiyina min ba'di, Nabi Nuh dan rasul-rasul setelahnya. Berarti Nabi Nuh adalah rasul pertama. Wan nabiyyin min ba'di, arti nabi itu adalah nabi yang sekaligus rasul. Wa khatamul anbiya'i war rusul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa khatamul anbiya, dan penutup para nabi dan rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna syara'i sabiqata kullu mansukhatun bi syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syariat-syariat terdahulu dimansuh oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulul azmi khamsah, ulul azmi itu ada 5. Sebutkan dulu. Dzukiru fi suratai asy-syura wal ahzab. Ulul azmi itu 5 disebutkan dalam surat Asy-Syura dan surat Al-Ahzab. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nuhun alaihissalam, wa Ibrahim alaihissalam, wa Musa alaihissalam, wa Isa alaihissalam. Itu namanya ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Karena mereka menghadapi masalah-masalah besar, tapi mereka sabar, tabah. Maka derajat mereka meningkat. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang kelima, kita selesaikan pembahasan rukun iman. Rukun iman yang kelima adalah al-imanu bil yaumil akhir, yaitu iman kepada hari akhir. Yatadammanul iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Iman kepada hari akhir itu mencakup iman terhadap segala yang diberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kematian. Berarti hari akhir itu diawali dari alam kubur. Mithlu fitnatil qabr, fitnah kubur. Makanya baginda Nabi bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu kedudukan akhirat yang pertama kali. Faman naja fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat di alam kubur, setelahnya lebih mudah. Wa man lam yanju fama ba'dahu asyak. Siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, setelahnya lebih sulit. Makanya sahabat Utsman kalau melihat kuburan itu menangis. Kenapa? Awal manazilil akhirah, kedudukan akhirat pertama kali. Kemudian wan nafkhu fis sur,
Termasuk perkara gaib yang wajib kita imani adalah tiupan sangkakala. Fa idza nufikha bis-suri fasa'iqa man fis samawati wal ard illa man syaa Allah. Apabila tiup sangkakala, semua makhluk langit dan bumi meninggal dunia, kecuali yang Allah perkecualikan. Malaikat peniup sangkakala, awalnya dia masih hidup, akhirnya pun setelah itu meninggal dunia. Semua Allah binasakan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di atas muka bumi pasti binasa, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia lagi tinggi. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua adalah apa? Dibangkitkan manusia dari alam kubur. Yauma yaqumur ruh, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yang mana manusia akan bangkit dalam kubur. Jadi tiupan pertama seluruh makhluk meninggal dunia, ketika ditiup sangkakala yang kedua semua bangkit dari kuburan untuk menerima balasan. Yang baik mendapatkan kebaikan, yang buruk mendapatkan keburukan. Tidak ada amal yang tertukar, nggak ada. Di dunia bisa niru-niru, sembunyi-sembunyi bisa. Tapi catatan manusia semua ada catatannya. Coba sebagai pendekatan saja, CCTV saja, ya, CCTV. Ternyata bisa melihat apa? Ngapain orang ini? Kelihatan. Orang ini berbuat ini, orang berbuat ini, orang ini berbuat ini, orang berbuat ini. Ketahuan. Ini hanya alat buatan manusia. Lalu bagaimana dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala? Allah mengawasi manusia dan Allah memiliki para malaikat yang tugasnya juga mengawasi manusia. Tidak ada yang tertunggal. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Catatan amal itu tidak meninggalkan yang besar maupun kecil. Semua ada catatannya. Semua akan dihitung. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Manusia akan mendapati catatan di hadapannya. Wala yadlimu rabbuka ahada. Tuhan tidak pernah mendolimi manusia seorang pun. Semua masing-masing dengan amal. Tidak ada amal tercatat, tidak ada. Di dunia bisa tertukar, ya. Tapi di akhirat tidak ada amal yang tertukar. Wa qiyamun nas min kuburihi. Termasuk perkara hari akhir yang wajib kita imani adalah bangkitnya manusia di dalam kuburnya. Semua akan dibangkitkan oleh Allah. Wal mawazin, dan ada timbangan. Amal-amal manusia akan ditimbang oleh Allah. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang catatan kebaikannya dia lebih berat, maka dia akan dalam kehidupan yang diridhoi. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan catatannya kebaikannya dibanding keburukannya, maka tempat kembalinya adalah di neraka. Wa suhuf, dan kita mengimani adanya suhuf, catatan amal. Wasirat, adanya sirat, yang mana manusia akan menyeberang di atas sirat, masing-masing dengan amalannya. Rasul menyebutkan ada yang cepatnya seperti kilat, ada yang cepatnya seperti kilat, ada yang cepatnya seperti kuda berlari, ada orang yang berjalan di atas sirat jalan kaki, ada orang yang lari,
ada orang yang merangkak, ada yang jatuh. Masing-masing dengan amalnya. Wal haud, kita imani juga al haud, yaitu telaga. Ini adalah makna firman Allah, inna a'tayna kal kautsar. Tafsirnya adalah al haud, telaga. Dan ini bahasan akidah sehingga dimasukkan dalam pembahasan akidah, kitab-kitab akidah. Jantan al haud, begitu pula pembahasan tadi. Ini al-nikmat agung yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syafa'ah, mengimani adanya syafaat para rasul dan lainnya. Tapi dengan syaratnya. Syafaat itu ada dengan cara Quran, sunnah dan ijma'. Tapi syaratnya dua. Dapat syafaat. Satu, Allah ridho. Allah mengizini yang berikan syafaat, para rasul dan yang lainnya, dan Allah meridhoi orang yang akan diberikan syafaat. Dan Allah tidak ridho kecuali kepada ahli tauhid yang mengisahkan ibadah kepada Allah. Man asadun nas bi syafaatik yaumal qiyamah. Wa ya Rasulullah, kata Abu Hurairah, siapa orang paling bagi dengan syafaat pada kiamat? Jawabnya beliau, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tidak berhenti sampai situ, tapi apa? Murni, muncul dari hatinya. Apa arti ikhlas? Ikhlas itu artinya tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah, membersihkan hati dari segala keinginan untuk selain Allah. Itu ikhlas. Membersihkan hati dari segala keinginan untuk selain Allah, itu ikhlas. Wal jannatu wan nar, kita imani surga, tempat kembalinya orang bertakwa. Wanar, dan neraka, tempat kembalinya orang-orang yang durhaka. Wa ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah, kita imani bahwasanya orang yang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat. Dan ini nikmat yang teragung. Lilladzina amanu husna wa ziyadah. Kata Allah, bagi orang-orang yang beriman di surga wa ziyadah. Apa tafsirnya? Ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadharu ila wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil jannah, orang yang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat dan di surga. Dan kita wajib mengimani segala perkara-perkara gaib. Wajib kita imani. Para jamaah rahimakumullah, iman kepada hari akhir inilah yang menjadikan orang itu taat atau tidak, menjadikan orang semangat beramal atau tidak. Iman kepada hari akhir. Makanya Allah dan Rasulnya sering menyebutkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia bicara yang baik atau diam. Kenapa? Dia ingat ada balasan. Baik ada balasannya, buruk ada keburukannya. Sehingga semangat baik dia berusaha untuk menjauhi perkara keburukan. Begitu pula hadis-hadis yang lain. Dan dalam hadis Jibril, antum perhatikan hadis Jibril yang panjang itu. Dalam riwayat Muslim, setelah Jibril bertanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa pertanyaannya? Apa? Kapan hari kiamat? Dijawab apa? Sama-sama tidak tahu ya. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya kapan hari kiamat datang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Setelah itu tanya apa Jibril alaihissalam? Apa tanda-tanda hari kiamat? Perhatikan, kenapa di bagian awal tanya Islam, iman, ihsan, di bagian akhir hadis tanya tentang hari kiamat. Ini ada kaitannya.
Ini adalah amalannya, ini adalah balasannya. Jadi hakikat amal seorang muslim itu apa? Islam, iman, dan ihsan. Balasannya apa? Hari kiamat. Siapa yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka dia akan berusaha untuk beribadah. Kemudian kita masuk ke terakhir, iman kepada qada dan qadar Allah. Iman terhadap qada dan qadar Allah. Iman terhadap qada dan qadar Allah itu meliputi 4 hal. 1, yaitu ilmu. Ini penting ini. Yaitu mengimani bahwasanya Allah telah mengetahui segala sesuatu secara global maupun terperinci. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka maupun di belakang mereka. Allah tahu yang dahulu maupun, artinya apa? Tidak ada suatu kejadian pun di muka bumi kecuali Allah telah mengetahui. Allah mengetahui suatu yang sudah terjadi maupun belum terjadi maupun sedang terjadi. Seandainya tidak terjadi, apa yang terjadi semua adalah di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang disembunyikan dalam hati. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah daun yang jatuh, di mana jatuhnya, berapa jumlahnya, yang tertimbun, yang belum tertimbun, yang akan jatuh, semua Allah mengetahui. Kemudian yang kedua, Alkitabah. Mengimani bahwasanya Allah telah mencatat takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Semua telah tercatat. Dan beriman kepada ini, takdir ini, itu banyak memberikan faedah. Cuman kalau pemahamannya salah, dia kalau nggak jatuh dalam pemahaman Qadariyah, dia jatuh dalam pemahaman Jabriyah. Kalau Jabriyah itu punya keyakinan manusia nggak punya kehendak. Ini kadang-kadang orang mengatakan belajar takdir dari malas, berarti dia jatuh di pemahaman Jabriyah. Dikira Allah tidak menetapkan sebab bagi manusia dan usaha bagi manusia. Kalau ada orang yang sombong, saya mampu segalanya, dia jatuh dalam pemahaman Qadariyah. Padahal dia pasti pernah kesandung ya. Padahal dia tidak mau kesandung. Berarti apa? Tidak mampu, tidak bisa mengendari. Makanya dalam takdir ini ada kaidah. Di antaranya adalah yajuzul ihtijaju bil qadar fil masaib wa la yajuzul ihtijaju bil qadar fil ma'ayib. Antum catat kaidah ini. Boleh berdalil dengan takdir dalam masalah musibah. Makanya Rasul mengatakan kan, kalau terjadi musibah katakan apa? Qadarallah masa Allah telah mentakdirkan. Itu akan menenteramkan hati. Sudah takdir, ya. Muqaddar itu menenangkan hati. Sudah dicatat oleh Allah. Tapi tidak boleh berdalil dengan takdir dalam masalah maksiat. Kenapa? Karena kalau orang dalam musibah itu dia tidak keinginan, ya. Cuman kalau seorang bermaksiat dengan keinginannya. Makanya dalam masalah musibah kita diperintahkan apa? Boleh berdalil dengan qadarullah. Dan itu banyak faedahnya, menenteramkan hati. Tapi kalau dalam maksiat enggak boleh berdalil dengan takdir, nyuri takdiri. Makanya dikisahkan ya, orang yang
ketika memotong tangan pada zaman Umar bin Khattab. Kemudian dia mengatakan, saya ini mencuri dengan takdir Allah. Kata sahabat Umar bin Khattab, kalau gitu aku akan memotong tanganmu dengan takdir Allah. Ya. Jadi Islam menetapkan Allah punya kehendak, tapi manusia jika Allah berikan kehendak, dan manusia tahu ini jalan baik, ini jalan buruk ya. Cuman manusia ada keterbatasan. Karena kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Sehingga yang ketiga adalah masyiah kehendak, mengimani bahwasannya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kata Imam Syafi'i, masyi'takan wa illam asa wa masyi'tu lam yakun illam tasa. Ya Allah, apa yang kehendaki pasti terjadi walaupun aku enggak berkehendak, dan apa yang kehendaki tidak akan terjadi jika aku tidak berkehendak. Berarti Imam Syafi'i menetapkan manusia punya kehendak apa tidak? Punya. Tapi kehendaknya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa anna lil abdi masyiah. Manusia punya kehendak, tapi kehendaknya ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidak akan berkehendak kecuali Allah berkehendak. Apakah kalian datang ke masjid ini tanpa kesadaran, tanpa kehendak, tanpa niat? Kalau tanpa sadar, tanpa kehendak, tanpa niat, nggak sampai sini, sampai nggak tahu sampai mana. Berarti apa? Manusia punya kehendak. Tapi ternyata ada yang mau berangkat, kadang-kadang ternyata kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Berarti manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir al-khalqu, yaitu mengimani bahwasanya hamba itu ciptakan dia maupun perbuatannya. Jadi manusia itu termasuk perbuatan manusia ciptakan oleh Allah. Wa kadzalika sairul kainat, dan seluruh yang ada itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Berarti perbuatan manusia ciptaan Allah apa tidak? Ciptaan Allah. Makanya ketika harus bersabda tentang masalah hal ini, bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah, bahkan semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang ini ahli kebahagiaan atau tidak, ahli surga apa tidak, sudah Allah catat. Ketika mendengar ini pasti Anda bertanya-tanya, kalau sudah catat berarti buat apa? Sungguh-sungguh gitu kan? Ternyata sudah ditanyakan sahabat dahulu. Falimal amal, kalau buat apa beramal? Jawabnya Rasulullah, i'malu. Berarti Rasulullah memberikan resep. Iman kepada takdir itu tetap harus ada amal. I'malu kullun muyassar lima khuliqa lahu. Setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang diciptakan, sesuai dengan takdirkan. Kemudian membaca ayat fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiru lil yusra wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassiru lil usra. Siapa yang memberi, a'ta wattaqa, dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan surga atau mengimani surga, membenarkan kebaikan, apa balasannya? Akan dimudahkan jalannya ke surga. Bersurga ada jalannya apa tidak? Ada jalannya. Lanjutannya, wa amman bakhila wastaghna. Siapa yang bakhil, wastaghna, merasa cukup, sombong, wa kadzdzaba bil husna, dan tidak mengimani kebaikan, yaitu artinya ingkar kepada surga, apa balasannya? Fasanu yasirul us, kami mudahkan jalan kepada kesulitan. Maka manusia telah jelas baginya, dan dia pun sadar Islam menunjukkan jalannya. Manusia diberikan akal sehat, diberikan
kehendak untuk milih yang baik dan yang buruk. Maka tegaklah bagi manusia tentang hujah Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan mencatat kita semua termasuk ahli kebaikan dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semua termasuk ahli surga bi rahmatillah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada, dapat kita bahas agak panjang sedikit dibanding biasanya biar sampai pembahasan akhir tidak terputus. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pembagian tauhid dan pembagian perbuatan kesyirikan biidznillah. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.